setelah sekian lama sama Dila, akhirnya harus merelakan, harus ya seperti ini, harus bisa, ya pasti sedih lah. Mana sih yang nggak sedih? Terkait daftaran gugatan cerai ini, tadi kan anak-anak sudah periksa ke sana, tapi belum ada yang masuk nih, gimana nih Bang? Iya, jadi kemarin itu kan sudah didaftar, tapi nomor registernya udah ada. Cuman kemarin memang belum bisa dibayar karena udah keburu sore. Jadi baru hari ini dibayar. Mestinya sih besok pagi kalian lihat lah, udah ada itu. Boleh dibacain Bang, itu nomor registrasinya Bang? Registrasinya, PG, TG berapa? benar. TG. Bentar ya. Nomor registrasinya PA JS garing strip 2702 20 23 BFP. Jadi udah ya, jadi daftarnya memang online, cuman memang harus bayarnya harus langsung. Cuman kemarin karena udah sore jadi belum bisa bayar doang, tapi registernya pendaftarannya sudah masuk. Oke? Berarti tapi belum dapat kapan hari? Nggak ada, udah tinggal nunggu aja dari Pengadilan Jalan Selatan, Pengadilan Agama Jalan Selatan jadwalnya. Kan nanti kan mereka paling minggu depan udah ada lah. Itu kan pembagian hakimnya dulu kan pasti. Bang, lu kan ini di Dila iya, di Bekti iya, lu Enggak, gua kuasa hukumnya Bekti. Tapi untuk urusan, jadi gini, kan memang nggak bisa aku sendiri nih kuasa hukumnya. Cuman aku yang bikin timnya. Buat Dila nanti ada timnya, sementara aku nanti yang megang Bektinya. Oh gitu. Nah, tapi mereka minta juru bicaranya segala macam itu cuma satu, cuman aku. Mereka tidak ada orang lain, biar nggak ada kesalahan lah. Berarti secara tidak langsung Bekti sama Dila itu konsultasi cuma sama Bang doang? Iya. Intinya dua-duanya mempercayakan pada saya untuk nyelesain. Tapi tadi sempat nangis di Rumpi, kenapa tuh? Siapa? Di Rumpi, Bekti di Di acara live tadi. Kan pertanyaannya kan tadi kan sebenarnya setelah sekian lama sama Dila, akhirnya harus merelakan, harus ya seperti ini, harus bisa, ya pasti sedih lah. Mana sih yang nggak sedih? Dila sendiri juga kemarin juga masih telepon, masih sedih kok. Maksudnya aku kayak gimana ya Bang? Ini gimana ya? Masih kayak gitu loh. Maksudnya jadi semuanya itu kalau dibilang nggak sedih ya nggak mungkin lah. Dua-duanya sedih kok. Cuman memang ini yang terbaik buat mereka. Apalagi? Tapi kalau boleh tahu spill sedikit Bang, curhatan dari masing-masing apa sih Bang? Curhatan masing-masing. Ya kalau Bekti kan memang saat ini nggak boleh terlalu banyak berpikir ya. Jadi memang dia kemarin itu setelah keluar dari rumah itu sebenarnya dia buat menenangkan diri juga, buat ngambil keputusan ini. Sementara Dila juga kan setelah keputusan ini harus pisah, dia juga masih masih berat juga sebenarnya. Tapi memang ini harus diambil sama keduanya, mau gimana? Ini udah jalan yang terbaik lah buat mereka lah. Intinya jangan sampai ada pisah ini akhirnya menyakiti salah satu pihak, apalagi khususnya anak. Itu yang mereka jaga. Jadi memang ini mereka pengennya selesai ini baik-baik semuanya, untuk anak-anak juga baik-baik, seperti tidak ada perpisahan. Tapi ya cuma status sama tempat tinggal. Tapi masalah terbesar apa sih Bang? Masalah lama atau? Jadi masalahnya memang udah sering mereka ributkan sebenarnya. Kalau masalah ribut ya mungkin sering ribut lah mereka. Cuman masalahnya itu udah semakin menumpuk, dan terutama Dila itu udah capek banget. Capek, terus Bekti juga kan kondisinya lagi seperti sekarang kan, jadi nggak bisa yang berpikir terlalu keras, dan nggak boleh terlalu diforsir juga harus seperti apa. Jadi memang ini keputusan yang kalau kita bilang, Bekti tadi juga sampaikan, ya ini mungkin yang terbaik lah untuk saat ini. Kita nggak tahu ke depannya nanti seperti apa, apakah mereka bisa balik lagi itu kan masih ada kemungkinan semuanya. Tapi untuk saat ini memang inilah yang terbaik. Bang, kemarin Abang juga bilang kalau anak-anak itu jatuh ke tangan Dila tuh. Bukan jatuh ke tangan Dila, memang Bekti maunya anak-anak ada di Dila. Berarti masalah pertemuan dan segala macam tidak ada masalah ya Bang? Tidak ada masalah, udah kita omongin.
Untuk saat ini aja yang belum ketemu ya. Ya sabar dikit lah. Kan memang lagi situasinya lagi kurang bagus lah. Tapi insya Allah setelah ini baik aja kok. Tenang aja lah. Berarti belum ketemu berapa lama, Bang? Dari hari Kamis. Hari Kamis. Terakhir di podcastnya Melani Ricardo itu kan terlihat maksudnya ada sedikit curahan masalah asuransi dan lain-lain gitu. Itu salah satu pemicu bukan sih? Yep, ya mungkin salah satunya itu, tapi ada masalah-masalah lain lah. Jadi sebenarnya permasalahan udah banyak banget. Dan memang dari 2000 yang setahu saya sebelum-sebelumnya dari 2019, 2020 juga udah ada seperti itu. Ya memang ini puncaknya ini, dan kalau dibilang apakah ini timing yang tepat, yang tahu tuh mereka. Kita nggak bisa bilang ini Bekti dalam proses pemulihan kok tega ya ninggalin. Enggak seperti itu. Memang timingnya mereka yang tahu, timing yang tepat buat mereka berpisah. Dan ini memang udah timingnya udah benar-benar di puncaknya. Memang harus pisah dulu lah intinya. Bang, terkait pasca sakit katanya Bekti lebih emosional, itu seperti apa Bang? Kabarnya Bener sempat- nggak Oh sih? iya, karena gini, dia kan pandangannya kan masih belum jelas. Kadang dia minta sesuatu atau segala macam itu, mungkin dia ada kesal sama diri dia sendiri juga mungkin ya. Akhirnya karena nggak cepat atau seperti apa, dia gampang emosi. Itu aja, karena memang kan dia lagi pemulihan. Kesal aja mungkin disuruh apa gitu, karena dia nggak bisa ngelihat. Kalau Kadila sendiri menanggapi emosionalnya, Enggak, Dila sabar banget kok ngurusin Bekti dan telaten kok. Bekti sendiri ngakuin. Tapi benar nggak sih Bang, ada Bekti merasa tertekan selama berumah tangga Dila, karena kan Dila Gini loh. strict ya. Nah, gini. Kan selalu pertanyaan ini pasti kalau dilihat nih, Dila itu yang paling keras tuh. Keras kayak Bekti itu. Tapi memang sebenarnya ini jujur nih, kalau kalian tanya aku jujur, sebenarnya mereka klop banget. Satu memang yang pelan, satu yang kencang. Dila memang suaranya kenceng, saya tahu. Jadi memang sebenarnya mereka klop kok. Bekti juga, saya nggak tahu ya. Pasti pasca nanti pisah sama Dila pasti kecarin Dila juga pasti. Karena memang Dila itu ya ngatur Bekti kan. Memang kamu harus kayak gini, harus gitu. Tapi memang Bekti harusnya orang yang harus seperti itu gitu loh. Dia nggak bisa lepas gitu aja. Kalau lepas kan nakal ya. Suka nakal. Tapi benar nggak sih Bang pemicunya Apa? dari masa lalu yang mungkin ada Enggak, memang permasalahannya banyak. Udah banyak lah permasalahannya. bukan masalah Bekti yang waktu itu ya Bang? Enggak ada. Bekti waktu itu yang mana? Yang masalah Apa? masalah video itu Oh, yang enggak. keluar lagi atau gimana? Enggak ada Karena- kaitan. Enggak ada kaitan. Nggak ada. Tapi isu Bekti merasa tertekan itu tidak ada ya Bang, karena galaknya. Loh, kalau galak memang dari dulu kayak Dila galak lah. Tapi memang seperti itu kok mereka. Dan Bekti menikmati itu kok. Memang dia seneng digalakin. Tapi katanya masalah finance juga kan? Bukan- Enggak ada financial enggak ada. Confirm itu. Finance bukan saat ini, maksudnya dari zaman dulu tuh Dila terlalu Menuntut. finance ke Bekti gitu. Ya enggak sih ya. Kalau kebutuhan gini kita nggak bisa menjudge ini kebutuhan ini cukup atau tidak. Yang tahu kan mereka, rumah tangga mereka yang tahu gitu kan seperti apa kebutuhannya. Kita nggak bisa bilang Dila juga banyak menuntut dalam pernikahan. Ya kebutuhannya Bekti juga banyak karena kan public figure, ya kan. Jadi kalau dibilang terlalu banyak menuntut ya enggak lah. Selama bukti mereka bisa bertahan sekian lama. Kalau nggak sanggup mungkin dari awal-awal pernikahan juga udah bubar. Tapi kan bisa bertahan sekian lama kok. Bukti kemarin juga sakit kalau Dila yang ngurus gitu. kan awalnya kemarin katanya masalah yang berulang. Berarti sebelumnya udah pernah Udah, jadi memang keributannya itu aja yang memang terus berulang. Intinya memang udah capek lah, Dilanya capek, Bektinya juga capek. Ya udahlah mendingan kita pisah dulu gitu. Ya nggak tahu kan bisa aja, rujuk kan bisa aja nanti. Oke, Kalau memang akhirnya ini. ada di mana sih, di Dila atau di Bekti? Ya sama aja lah, berdua lah. Bang hanya Aku nggak mau bilang Bekti, aku nggak mau bilang Dila. Ini masalah sama-sama mereka lah. hanya mau tegas Bang tadi, berarti faktor asuransi menjadi pemicu ya Bang ya? Enggak, bukan hanya masa faktor asuransi, itu bagi salah satu, tapi banyak yang lainnya lah. Kan kemarin juga masalah asuransi itu kan sebenarnya Dila tuh kan panik pada waktu kejadiannya Bekti itu.
Bayangin, kalian juga tahu kok isu kesehatan itu seperti apa. Coba bayangin, kalau nggak punya uang bagaimana? Coba kalau nggak ada asuransi seperti apa? Itu untung masih ada teman-teman kan yang bantu, biar penting masuk dulu kan ke rumah sakit. Bayangin kalau nggak punya teman. Jadi kita ngelihatnya secara manusiawi aja. Ya kalau Dila akhirnya panik seperti itu ya wajar dalam kondisi yang ya memang dia harus pikirin bagaimana Bekti bisa 100% ditangani dengan baik. Oke, Bang terakhir Bekti juga sempat stres gitu Bang karena terlalu banyak pekerjaan terus akhirnya emosional. Gini, kalau aku bilang Bekti banyak pekerjaan, teman-teman yang lain juga gitu. Sebenarnya bagaimana mereka ini mengatur pola hidup yang benar. Bayangin Bekti itu tidak pernah kontrol bagaimana dia punya darah tinggi. Kita nggak tahu teman-teman artis yang lain seperti apa. Ini baru kejadian Bekti dan alhamdulillah masih bisa selamat. Kemarin kita juga udah hopeless kok. Kita takut banget jangan-jangan bisa lewat Bekti. Tapi kan alhamdulillah Tuhan ngasih jalan lain, dia masih diberi kesembuhan. Nah ini pelajaran buat Bekti sebenarnya. Ke depan harus seperti apa? Bang, terkait harta gono gini kan ini ramai di publik, menyudutkan posisi Dila sudah dapat harta lalu Bekti Tidak ada. itu. Hartanya mereka bagi dua kok. Sesuai dengan ini aja bagi dua. Nanti akhirnya mau Dila kasih ke anaknya, buat hidupin anaknya, atau Bekti mau kasih anaknya, itu urusan mereka lah. Tapi yang jelas kan Dila nanti punya PR baru karena kan harus membesar anak-anak itu kan. Walaupun Bekti akan support full, tapi kan beda. Yang tinggal dengan anak-anak sama yang nggak sama anak pasti beda lah. Oke, rumahnya di Jelas itu. Pondok Cabe itu akankah dijual atau Jual, dibuat? udah confirm dijual. Sudah confirm Ya, dijual. mereka sepakat dijual. Berarti sekarang dikosongin ya Bang? Enggak, belum, sambil dijual masih boleh di situ dong Dila. Rumah kalau nggak diurus, nggak tempatnya malah rusak. Berarti memang Pondok Cabe Jadi itu ditempati sementara sambil menunggu sambil dijual, sambil dijual. dan dibagi dua itu. Bagi dua. Bang, saat ini kan banyak banget tudingan-tudingan negatif buat Dila ya Bang ya. Dari segi psikis sendiri yang Abang lihat, Dila sekarang kondisinya seperti apa sih Bang? Dia ya sedih sih sebenarnya karena apa yang dituduhkan itu kan nggak benar. Saya tahu banget lah, nggak benar tuduhan itu. Ini saya udah konfirmasi ke Bekti, tidak benar seperti itu. Makanya sampai Dila itu tadi pagi sama saya, aku nggak mau lihat TV, aku nggak mau lihat sosial media sampai seperti itu. Jadi tolonglah, mereka ini pisah ini memang jalan yang terbaik buat mereka. Jadi jangan menyalahkan salah satu pihak. Intinya kita berharap mereka ini bisa dengan baik-baik agar bisa menyelamatkan anak-anak juga. Jadi anak-anak ini tidak terkena dampak dari perceraiannya. Karena mau nggak mau pasti ada dampaknya. Tapi paling nggak kita mengecilkan lah, minimalisir dampak dari perceraian ini. Tidak bertemu seminggu dengan anak-anak. Mungkin anak-anak ada kecarian nggak sih sama bapaknya? Kecarian, tunggu tenang dulu Dila sama Bekti, saya akan atur kok mereka ketemu. Itu udah saya omongin sama Dila. Dila tidak menutup pintu buat Bekti ketemu anak-anak, nggak ada, aman itu. Bener-bener mereka mau selesai ini baik-baik. Tapi dilihat dari Bekti sendiri tadi kita ketemu ya kan, maksudnya dengan wajahnya yang ceria, maksudnya tanpa beban itu. Gimana sih artinya dia juga menyetujui atas? Oh iya, justru pada waktu saya sampaikan Dila mau pisah, Bekti langsung bilang, ya udah Bang, kalau memang itu yang terbaik buat Dila dan ini yang terbaik buat kami, ya sudah kita pisah. Kalau sebelumnya enggak seperti itu. Kalau ini benar-benar dia juga langsung setuju. Artinya apakah ini satu bom waktu yang ditunggu oleh Bekti apa seperti apa sih Bang? Sebenarnya bukan bom waktu, memang waktunya sekarang yang tepat buat mereka pisah, itu aja. Banyak orang yang bilang ini kok waktunya nggak tepat, itu kan pemikiran kita. Tapi bagi mereka ini waktu yang tepat. Tapi kalau dilihat dari momennya sendiri Bang, banyak banget nih yang kasusnya sama Indra, sakit ditinggal istrinya, pas banget kan momennya. Jadi mungkin orang Notisnya ke Enggak situ. lah, iya pasti kan kalau orang lihat dari framingnya seperti itu. Tapi bagi mereka enggak. terus mereka Aku tanya Bekti aja setuju saat ini. Kan Bekti juga sekarang disupport juga sama teman-teman, sama manajemen, sama keluarganya juga. menyangkalnya mungkin seperti apa Bang?
Menyangkal apa? Bekti dari omongan seperti itu, maksudnya kan emang pas banget momennya dan nggak bisa dielakkan juga kan Bang? Nggak, memang permasalahannya dia baru sembuh, tiba-tiba masalah ini lagi, itu aja. Tapi menurut kita kan seperti itu. Oh ini nggak tepat nih, tapi bagi dia tepat. Bagi Bekti itu tepat saat ini berpisah. Jadi dia bisa konsentrasi juga menyembuhkan, dia nggak stres. Dia nggak stres ya, mungkin karena mungkin kan bisa aja kita nggak pernah tahu di dalam rumah tangga seperti apa. Apakah ribut tiap hari? Kita pernah tahu. Sementara Bekti kan nggak boleh stres. Kira-kira tepat nggak? Kan tepat kan buat Bekti? Ya saatnya waktu hari ini sekarang dia dengan bisa ini dia bisa istirahat, dia bisa lebih tenang. Artinya Ya nanti kalau misalnya udah sembuh total segala dia mau balik lagi bisa-bisa aja masih ada jalannya rujuk kok. Berarti saat Artinya Adila selama masuk ini ke emang- gugatan Bang, Bekti langsung mengiyakan. Iya kan? Tidak ada alasan. Tidak ada keberatan sama sekali. Maksudnya kayak dia yang bilang kan lebih baik begini daripada menyakiti. Maksudnya apakah memang karena kondisinya itu dia merasa kayak daripada menyakiti Dila dia. Saya nggak bisa ngomong itu, intinya ini adalah waktu yang tepat buat mereka. Jadi kalau pada bilang ini nggak tepat, bagi mereka tepat. artinya Bekti tahu bahwa selama ini Bekti terbebani oleh Dila. Saya nggak bisa bilang Bekti terbebani oleh Dila. Ini kan bisa juga Dila terbebani Bekti juga kan bisa juga. Nggak bisa kayak gitu. Jadi intinya memang mereka sepakat, ya udah kita pisah dulu. Tapi ini semua murni Bang, atau mungkin karena mau ngangkat lagi Bekti? Oh enggak, murni. Gak ada gimmick ya Bang? Nggak ada gimmick sama sekali. Bang, tapi mungkin kalau Bekti sendiri nih yang waktu keributan gitu gimana sih Bang? Mungkin ada KDRT nggak sih? Nggak ada, bukan KDRT. Karena kesal aja Dila. Jadi refleks, sebenarnya cuma refleks. Tidak ada. Kalau ada KDRT pasti dia udah dilaporin lah sama Bekti. Apalagi sama manajemen, sama Roy. Nggak mungkin lah. Refleks nggak pukul dilaporin. berarti apa? Pokoknya intinya itu refleks, bukan yang disengaja, tapi Bekti memaafkan karena memang Bekti salah. Bekti mengakui dia salah. Artinya Dila yang bertindak ke Bekti. Iya, tapi intinya Bekti memaafkan karena memang Bekti sendiri mengakui kalau dia salah. Udah intinya gitu. Ya, tahu permasalahannya apa hanya mereka berdua yang tahu. Bang, tapi awal-awal pas mereka ada nggak sih janjian pernikahan di antara Iya. Nggak ada yang pernah nikah. Tidak ada. Pokoknya mereka udah sepakat semuanya dibagi dua. Bukan masalah harta mungkin Bang, ada perjanjian pranikah di Nggak ada, tidak ada, nggak ada. Yang ada utang, ya kan? Utang ada, tapi aset ini dijual, nutupin utang, ya hasilnya dibagi dua. Ya udah. Ini asetnya hanya di rumah yang di Pondok Cabe atau ada aset Rumah lain? ada rumah sama mobil ya, masalah dua. itu yang di Pondok Cabe Bang? Lokasi. Berarti Pondok hanya Cabe. di Pondok Cabe aja ya Bang? Yang di Rempo udah. Udah dijual ya, Iya. dulu ya. Benar. Oke? Bang, satu lagi Bang. Apa lagi? Kan kemarin pas sakit juga kan sempat ini kan tadi kan udah dilakukan juga kalau Bekti kan tertekan sama Dila, mungkin karena keuangan, maksudnya kan keuangan dipegang Dila, mungkin Dila terlalu pelit atau seperti apa? Enggak. Kalau keuangan itu kan masalah di manajemen juga. Kalau bagiannya Bekti baru dikasih ke Dila kan. Tapi mereka udah ngatur kok itu. Bertahun-tahun itu seperti itu. Nggak ada masalah. Tapi bener keuangan semua memang Dila yang mengatur. Memang Bekti nggak bisa pegang uang. Memang Iya, kalau katanya dia Dila pegang uang dia ini- boros. Katanya Dila terlalu membatasi. Ya keuangan. kalau nggak, ya mereka udah seperti itu. Makanya saya bilang sebenarnya mereka ini klop banget. Melengkapi gitu ya. Melengkapi memang. Makanya sayang banget sebenarnya mereka harus pisah, ini sebenarnya sayang. Cuman memang sekali lagi saya bilang ini adalah jalan terbaik buat mereka berdua. Jadi bukan buat Bekti doang, bukan buat Dila. Dua-duanya. Itu yang saya tahu.